Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 115. Maafkan saya, Paman. Saya sendiri ingin bergerak bebas dalam perjuangan saya membela Kerajaan Mataram. Kalau saya bergabung dengan perguruan Paman atau bahkan dengan pasukan Mataram sekalipun, saya tidak akan dapat bergerak bebas. Saya tidak akan ikut bertempur seperti para prajurit. Melihat betapa Belambangan didukung banyak orang sakti Mandraguna, maka tugas saya adalah menghadapi dan menentang mereka, orang-orang sakti Mandraguna yang menyalahgunakan kepandaian mereka untuk bertindak sewenang-wenang. Saya akan membujuk Djoko Darmono, mungkin dia mau bekerja sama dengan perguruan Paman. Ki Sarwaguna tentu saja merasa kecewa karena dia berniat untuk mendekatkan puterinya dengan pemuda ini. Dia tidak percaya kalau pemuda ini tidak akan tertarik dan jatuh hati kepada putrinya. Banyak sekali pemuda yang tergila-gila kepada putrinya, akan tetapi Ratna selalu menolak pendekatan pemuda manapun. Kalau keduanya sudah saling suka, tentu akan lebih mudah menjodohkan mereka. Akan tetapi dia menyimpan kekecewaannya dalam hati. Mereka lalu bicara tentang kekuatan Kadipaten Belambangan dan Bagus Sajiwo mendapat banyak keterangan dari Ketua Dria Pawitra ini, walaupun dia juga sudah mendapat banyak keterangan tentang persekutuan di Belambangan itu dari Djoko Darmono. Sementara itu, di dalam taman yang sedang dibangun Ratna, gadis itu membersihkan tanah di situ, dibantu oleh Djoko Darmono. Djoko Darmono sudah pulih kembali ketenangan dan kelincahannya. Kedukaan tidak akan dapat bertahan lama dalam hati gadis periang yang menyamar pria ini. Kesedihannya ditinggal mati gurunya juga sudah hampir dapat ia lupakan. Niken. Hus? Engkau pikun amat sih? Sudah berulang kali kukatakan agar engkau jangan menyebut Niken kepadaku, tetapi Djoko Darmono, dan engkau lupa terus. Terlalu engkau, Ratna. Kalau sampai Bagus Sajiwo mendengarnya, kan celaka aku. Djoko Darmono cemberut. Kenapa sih, Ni? Djoko? Kalau Kakang Mas Bagus Sajiwo mendengarnya dan tahu bahwa engkau perempuan, kenapa? Bukankah itu akan jauh lebih baik bagimu? Baik apanya? Djoko memandang dengan alis berkerut. Tentu saja lebih baik. Engkau dan Kakang Mas Bagus tampak begitu akrab. Ketika kalian saling bertemu dan melihat keduanya selamat, aku melihat Kakang Mas Bagus begitu gembira dan bahagia. Kalau dia melihat bahwa engkau seorang gadis. Jangan. Aku takut, aku khawatir. Engkau ini aneh sekali. Mengapa khawatir? Mengapa takut kalau Kakang Mas Bagus Sajiwo mengetahui bahwa engkau seorang gadis yang menyamar sebagai pria? Aku takut. Akan kehilangan dia, Ratna. Aku khawatir, kalau dia mengetahui bahwa aku seorang wanita, dia tidak mau bergaul dekat dengan aku lagi. Aku takut dia lalu akan meninggalkan aku, Ratna. Suara Djoko Darmono agak gemetar, membuktikan bahwa di dalam hatinya ia merasa gelisah. Ratna memandang sahabatnya dan merasa iba dan terharu, akan tetapi juga geli. Ia menaruh kedua tangannya di atas pundak Djoko Darmono dan berkata lirih. Niken Darmini, engkau amat mencinta Bagus Sajiwo, bukan? Wajah Djoko Darmono berubah merah dan dia tersenyum malu, mengangguk. Aku tergila-gila kepadanya, Ratna. Akunya dengan jujur. Sejak pertama kali bertemu dan berkenalan, kedua orang gadis ini memang sudah merasa saling cocok dan saling suka. Ketika mereka keduanya menjadi tamu dalam pertemuan yang diadakan Adipati Belambangan, keduanya sepaham dan menolak ajakan Belambangan untuk bergabung dan menentang Mataram. Dan dia juga mencintamu? Dia sayang kepada Djoko Darmono. Karena itulah aku takut untuk membuka rahasia penyamaranku kepadanya, Ratna. Dia sayang kepada aku sebagai Djoko Darmono. Bagaimana kalau aku kehilangan rasa sayangnya kalau aku menjadi Niken Darmini? Niken, jangan begitu. Aku yakin bahwa Kakang Mas Bagus Sajiwo pasti akan sayang padamu. Pemuda mana yang tidak sayang kepada gadis yang cantik jelita dan perkasa seperti kamu? Biarlah aku yang akan mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah Niken Darmini yang cantik jelita. Jangan. Sekali lagi,
Jangan buka rahasia, dan jangan panggil aku Niken. Awas, kalau engkau membuka rahasia penyamaranku, aku akan menganggap engkau musuhku, bukan lagi sahabat. Ratna mengangkat kedua tangannya dan tersenyum. Sabai dan tenanglah, Joko. Tentu saja aku tidak akan membuka rahasia penyamaranmu kalau engkau tidak menyetujuinya. Akan tetapi, apakah selamanya engkau akan tetap menjadi Joko Darmono untuk Kakang Mas Bagus Sajiwo? Lalu bagaimana engkau akan dapat mengetahui apakah dia mencintai Niken Darmini atau tidak kalau engkau tetap menjadi Joko Darmono terus? Biarlah. Aku lebih suka menjadi Joko Darmono selama hidupku asal selalu dapat berdampingan dengan dia, daripada menjadi Niken Darmini akan tetapi dia lalu menjauhkan diri dariku. Aneh sekali. Cintamu membuat engkau menjadi aneh dan tidak lumrah orang, Joko. Biar saja aneh, asal hatiku senang. Akan tetapi, kalau engkau tetap dianggap sebagai seorang laki-laki oleh Kakang Mas Bagus Sajiwo, pada suatu waktu tentu dia akan bertemu dengan seorang gadis dan jatuh cinta kepada gadis itu. Tiba-tiba wajah Joko Darmono berubah merah sekali, sepasang matanya yang indah itu terbuka lebar dan mencorong penuh kemarahan, sepasang bibirnya terkatup kuat-kuat, lalu terdengar suaranya mendesis seperti ular menyemburkan bisa sebelum terdengar kata-katanya. Tidak mungkin. Kalau ada seorang wanita berani merampasnya dariku, akan kubunuh wanita itu. Kedua tangannya terkepal, hidungnya kembang kempis, bibirnya terkatup dan matanya mencorong. Ratna bergidik melihat sikap sahabatnya itu dan ia maklum bahwa Niken Darmini pasti akan melaksanakan ucapan dan ancamannya itu. Cinta dapat membuat seorang wanita menjadi gila, pikirnya. Sudahlah, jangan marah dulu, Joko. Tidak ada yang mau merampas dia darimu. Kalau engkau marah-marah begini, rupamu menjadi jelek dan aku pun ngeri melihatmu. Hayo kita ke rumah, senja mulai gelap. Untuk menyabarkan dan menenangkan sahabatnya itu, Ratna lalu menggandeng tangannya dan ditariknya, menuju ke rumah Kisarwaguna. Di pendapa, Bagus Sajiwo berkata kepada Kisarwaguna. Paman, lihat, putrimu demikian akrabnya dengan Joko Darmono. Kisarwaguna memandang dan dia mengerutkan alisnya melihat putrinya bergandengan tangan amat mesranya dengan Joko Darmono. Karena senja mulai gelap dan dipasangi lampu, maka Ratna dan Joko tadi dari jauh tidak melihat adanya orang di pendapa. Setelah dekat dan melihat bahwa Bagus Sajiwo dan Kisarwaguna duduk di situ, Joko Darmono cepat melepaskan tangannya yang digandeng Ratna. Dengan alis berkerut dan suara dingin Kisarwaguna menegur putrinya. Ratna, senja telah mulai gelap dan engkau belum juga pergi mandi? Nyalakan dulu semua lampu penerangan dan siapkan santapan untuk malam nanti. Baik, Kanjeng Rama. Jawab Ratna halus dan ia lalu masuk ke dalam rumah yang baru selesai dibangun itu. Masih sederhana, akan tetapi sebagai rumah induk, bangunan tempat tinggal Ketua Dria Pawitra ini lebih besar daripada pondok-pondok lain yang menjadi tempat tinggal para murid. Setelah berada berdua saja, Bagus Sajiwo berkata kepada Joko Darmono. Joko, aku ikut gembira melihat hubunganmu yang amat akrab dan mesra dengan Nimas Ratna Manohara. Tentu saja akrab. Bukankah kita telah menjadi sahabat baik keluarga Dria Pawitra? Kita senasib, sama-sama dimusuhi persekutuan Belembangan. Bagus Sajiwo tersenyum. Tentu saja kita telah menjadi sahabat baik mereka dan terutama sekali engkau telah menjadi sahabat baik Nimas Ratna. Kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi dan cocok sekali, Joko. Aku ikut merasa gembira dan kuucapkan selamat, Joko. Joko Darmono membelalakan sepasang matanya. Apa-apaan engkau mengucapkan selamat kepadaku? Untuk apa? Jangan pura-pura lagi, Joko. Pandang mataku tidak akan menipuku. Engkau dan Nimas Ratna jelas saling mencinta. Sebaiknya diresmikan saja, Joko. Aku bersedia untuk menjadi walimu dan mengajukan pinangan kepada Paman Sarwaguna agar ikatan perjodohanmu dengan Nimas Ratna diresmikan. Kalau engkau berbahagia, aku pun ikut senang sekali, Joko. Meminang Ratna. Untuk menjadi jodohku? Engkau gila, Bagus. Bagus Sajiwo tertegun. Dia tidak merasa heran kalau Joko Darmono memaki dia gila. Pemuda itu memang bersikap keras dan ugal-ugalan. Yang membuat dia merasa heran adalah sikap Joko Darmono yang tampak marah. Akan tetapi dia tersenyum. Joko, tidak perlu berpura-pura. Bukan aku yang gila, melainkan engkau yang sudah tergila-gila kepada Nimas Ratna. Hayo,
Coba kalau engkau dapat menyangka